Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Hudu dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan, Dr. Andi Hudia MPD, Andi Muaz Palerangi SPD MPD, Israwati Hamsar SPD MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran dimensi pendidikan di era 4.0. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan terkait erat pembelajaran sebagai sistem, melibatkan banyak komponen seperti siswa, guru kurikulum, program stakeholder, manajemen sarana prasarana, yaitu laboratorium, bengkel, dan kelas lainnya. Sistem ini merupakan gabungan dari komponen-komponen yang diorganisir, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan kejuruan harus memiliki kontribusi pada penyiapan tenaga kerja. Pendidikan kejuruan, dimensi pendidikan kejuruan, yaitu yang pertama brandware, yang kedua software, yang ketiga hardware. Brandware terbagi menjadi 3. Yang pertama peserta didik, yang kedua pendidik, dan yang ketiga stakeholder. Peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Siswa atau peserta didik adalah pelajar yang harus ditumbuh kembangkan potensinya sejalan dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu karakteristik seperti bakat, minat IQ, kematangan emosi, kematangan mental, lingkungan keluarga, lingkungan sosial budaya, kelemahan dan preferensi dalam mengelola dan penggunaan informasi. Peran atau fungsi pendidikan kejuruan terhadap siswa. Pendidikan kejuruan berfungsi menyiapkan siswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang mampu meningkatkan kualitas hidup, mampu mengembangkan dirinya, dan memiliki keahlian dan keberanian membuka peluang meningkatkan penghasilan. Pendidik atau guru. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidikan profesional dengan tugas utama pendidik: mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Seorang guru dalam pendidikan kejuruan adalah individu yang mempunyai latar belakang teknis dan pengalaman kerja yang memadai di bidang teknis tertentu. Hal ini mutlak diperlukan agar pengajar kejuruan bisa menjadi model teladan bagi para peserta didik. Stakeholder. Stakeholder adalah individu, kelompok, maupun komunitas yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi perusahaan. Stakeholder memiliki peran penting bagi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, seperti peran sebagai penasehat ataupun pertimbangan oleh komite sekolah dan perkumpulan orang tua siswa, peran sebagai pengurus ataupun pengontrol yang dilakukan oleh pemerintah ataupun komite sekolah dan pemerintah ataupun komite sekolah. Software terbagi menjadi 3. Yang pertama kurikulum, yang kedua program, yang ketiga manajemen. Yang pertama kurikulum. Pengertian kurikulum atau pengajaran segenap proses usaha bernama untuk mempelajari pencapaian tujuan. Pengajaran di titik berat pada usaha. Meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Pentingnya peranan kurikulum dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah suatu rencana yang dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua, program.
Program merupakan proses yang dapat mengembangkan keterampilan pengetahuan serta pengalaman untuk mendukung pencapaian potensi kerja lulusan. Tujuan dari program pendidikan akademik ini adalah menyiapkan peserta didik atau mahasiswa menjadi warga negara yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jiwanya Pancasila memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian berkaitan dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, manajemen. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengontrolan dalam dunia pendidikan sehingga tujuan yang ditetapkan akan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hardware terbagi menjadi 3. Yang pertama laboratorium, yang kedua bengkel, dan yang ketiga sarana dan prasarana. Laboratorium merupakan salah satu prasarana pembelajaran dapat digunakan sebagai tempat untuk melatih peserta didik, memahami konsep-konsep, meningkatkan keterampilan, dan melakukan percobaan. Adapun peran laboratorium yaitu yang pertama tempat timbulnya berbagai masalah dan sekaligus tempat memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, laboratorium sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menemukan suatu masalah dan sikap teliti. Dan yang ketiga, laboratorium sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta. Yang kedua, bengkel. Bengkel berperan dalam laboratorium karena bengkel laboratorium merupakan sarana lembaga pendidikan vokasi dan kejuruan untuk membina dan meningkatkan ilmu pengetahuan keterampilan sehingga mencapai tingkat profesional. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan peran langsung dalam proses pembelajaran di kelas sehingga berfungsi untuk memperlancar dan memudahkan proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta, dapat memudahkan guru dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada siswanya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.